Orang itu kan, orang tua itu kalau saya ibaratkan wakilnya kita ya di dunia ini ya. Kita diciptakan Tuhan melalui orang tua kita. Mereka itu membutuhkan perhatian aja, kasih sayang. Ibaratkan orang bilang sejahat-jahatnya penjahat itu kan masih tetap sayang sama ibunya, ya kan? Nggak mungkin sia-siain ibunya kan? Nah, saya nggak tahu gimana lah kalau sampai satu anak nggak mau ngaku ibunya atau sia-siakan ibunya, saya nggak ngebayangin deh. Saya rasa nggak ada celaknya deh orang tua di mata kita. Ini profile bisa nggak? Bisa. Saya kalau udah lewat saya kalau nggak Nggak usah dekat ini, ada data lansia aja, Mbak. Yayasan ini sebenarnya sudah impian saya sudah lama ya, sejak saya mulai terjun menikmatin, seneng untuk kunjungin para lansia. Akhirnya saya memutuskan satu hari, aduh saya kalau punya satu organisasi mungkin untuk menampung orang-orang yang punya visi misi yang sama bisa bergabung bersama, menyalurkan ya bersama-sama. Akhirnya setelah saya berbicara dengan beberapa teman, jadi kita sepakatin, kita bikin satu bentuk yayasan. Itu pun teman saya memberikan nama, katanya dalam bahasa Sanskerta, Swastiswarna. Artinya itu hari kita kalau udah lanjut usia kan pasti di atas 50. 50 itu kan ibarat kalau orang hari emasnya ya, emas hari lanjut usia yang sehat dan berkualitas. Nah, diharapkan dari yayasan ini bisa banyak sumbangsi kepada para lansia. Kita coba ajak mereka untuk berbuat sesuatu. Kita pernah mengadakan bakti sosial pengobatan gratis, panggilkan dokter ya. Kita juga ya bisa memberikan makanan yang sehat lah ya buat orang tua. Mungkin juga kalau seuang nggak seberapa, tapi minimal itu sudah mendukung mereka dan mereka sangat senang sekali. Itu aja. Walaupun belum banyak bisa kami berikan. Yayasan kita ini terbuka buat siapa saja. Secara langsung saya mau mengajak orang itu tanpa saya berbuat sesuatu, kayaknya saya enggak. Ya, dalam arti biar mereka melihat sendiri apa yang kita kerjakan. Kalau mereka punya hati nurani tertarik, ayo kita bergabung. Usman dan Mas Bisri mulai hari ini dikemas dengan baik agar mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini mulai teman-teman melakukan persiapan agar kegiatan kita nanti di sana berjalan dengan baik. Hari ini yang bertugas untuk koordinasi di lapangan adalah Mas Ari. Terhadap lansia-lansia yang kurang mampu dan sangat memprihatinkan, sudah dibagikan undangan. Jadi pada saat kita sampai tiba di lokasi sekitar jam 11 kurang, acara akan dimulai jam 11. Jadi jam 11 itu akan ada pembukaan acara oleh koordinator area di wilayah Cipinang. Kemudian dilanjut oleh sambutan Ketua RT jam 11.10, lalu jam 11.15 sambutan. Kebetulan di dalam yayasan akte pendirian saya itu ada berapa generasi umur di bawah 30 sampai 50 sampai tanpa batas. Jadi saya harapin nanti ada penerusnya di yayasan ini. Jadi mereka yang sudah mengikuti dari sekarang bisa menjiwain, mengerti dan mengalamin semuanya dan meneruskan dengan betul-betul tulus dari hati. Tapi gimana persiapan di sana? Karena kita berapa menit lagi kita mau meluncur ke sana. Total kita jumlahnya 3 mobil yang berangkat ke sana. Nah, Kita adakan rapat dari tim saya yang masih muda-muda. Saya bilang mereka akan survei.
datengin ke RT setempat, berapa lansia di sana yang kira-kira ibaratnya hidupnya prihatin ya, terus kondisi yang sakit atau apa, mereka akan tercatat lapor ke saya. Dan saya lihat, oh iya kita kunjungin yang ini. Saya kepengen bikin satu keanggotaan yang lebih bermanfaat nanti ke depannya. Bukan sebagai bisnis, tapi untuk orang-orang lansia bisa menikmatin. Ya, rencana pagi ini kita akan kumpul di sini bersama-sama dengan para lansia di daerah Cipinang bersama tim Swasiswarna akan memberikan sumbangsi berapa makanan siap saji dan juga mungkin sedikit souvenir makanan kering ya, dan juga mungkin ya sumbangsi rasa kasih kami ya kepada sesama para lansia di sini. Kita juga udah lansia masalahnya, udah kepala 50 semua ini dan sudah punya cucu ya. Jadi kepala kita sama-sama semua ini untuk merasa menikmatin kasih sayang dari kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Bapak RT yang sudah berkenan hadir di pertemuan ini, kepada Mbak Tika yang sudah memfasilitasi terselenggaranya pertemuan ini, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di pertemuan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa kami adalah Yayasan Swastiswarna. Kami berdiri belum begitu lama Bu, baru 1 tahun, namun kami punya tekad untuk bisa berbuat banyak untuk kesejahteraan lansia. Jadi kami selalu membantu. Saya nggak bermimpi yayasan ini harus bagaimana, enggak. Yang penting kita bisa membantu sesama, bisa menyentuh touch langsung ke fisiknya, ya itu udah cukup buat saya. Minimal kita mengetuk hati para muda-muda sekarang ini supaya ke depan lebih peduli kepada orang tua, ya. Jangan orang tua yang udah kita susah jerih payah dibesarkan, tuanya hidup ditelantarin. Itu, dan mereka sangat-sangat senang sekali begitu ada yang mengunjungin. Kita bilang dari yayasan, kita datang dengan tulus ikhlas, dengan sambutan, sukacita ya. Ada yang lagi ibaratnya nggak bisa bangun pun tempat tidur kita datangin, apa senang sekali. Yang ini mau dibukain nggak? Bukain ya. Bisa matanya kurang halus. Oh gitu. Ini bisa operasi ketara. Ini udah tua ya. Suaminya udah 17 tahun ya. Tapi saya harapin anak-anak lebih memperhatikan ya. Saya lihat anak-anak sekarang dengan kesibukan yang berbagai macam kesibukan, dengan perkembangan dunia sekarang ini, kayaknya orang tua itu makin gimana ya? Ya diperhatikan ya, bukan nggak diperhatikan, bukan ditelantarin, bukan tadi itu. Tapi masih kayaknya kadang-kadang gimana ya, membuat jauh dari seperti punya keluarga sendiri, masih sepi. Pak, buat jajan ya. Pak, sama-sama. Saya pikir saya ingin membangun suatu komunitas. Jadi para lansia itu akan merasa bahagia dan merasa nyaman kalau bersama-sama dengan seusianya, sepenanggungan. Nah, itu yang akan kami ciptakan. Jadi kita akan menggalang suatu komunitas yang bisa kita berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita mengharapkan dengan kedatangan kami ini para lansia merasa masih mempunyai sahabat, masih mempunyai rasa semangat untuk berjuang hidup, memberikan kepedulian kepada sesama. Anak saya 3 laki, cucu saya sudah 4, yang putra pertama tinggal di Kanada sama cucu 2, dan yang putra kedua ada di Jawa Timur sama 2 cucu, tinggal putra bungsu 1 masih kuliah di salah satu university di Jakarta. Almarhum suami saya meninggal tahun 2001, tanggal 29 Agustus. Pas pernikahan kita memasukin tahun ke-24 tahun. Tapi memang saya sudah terbiasa dengan kehidupan pribadi yang mandiri. Pasportnya sudah didaftar kedutaan Amerika, nanti tinggal tunggu di interview. Kalau udah interview dipanggil ya,
Iya. Nanti Mama siapin semuanya. Mau kemana di sini? Singapura ya? Singapura. Kapan? April Singapura. Terus Yuli ke. Kan mau urusin. habis sampai itu ke Eropa, ke Australia, kalau ke bisa mana, mau Cina. mau sampai 2 tahun. Oh iya pastinya ya. Saya kalau lagi ada waktu, ada rezeki, saya selalu calling ibu saya, ajak jalan. Kayak belum lama saya ajak jalan ke luar negeri 10 hari berdua. Selalu saya pentingin untuk ibu saya satu-satunya, bapak saya udah nggak ada ya. Itu aja. Jadi tambah merasakan kita, tambah menyintain orang tua kita. Ma, pamit dulu ya. Ya. Pamit dulu. Mama di rumah ya. Ya. Jaga rumah. Jaga rumah ya. Ya udah. Udah, saya jalan ya, Ma. Ya. Dadah. Kalau bagi saya sih waktu selamanya cukup kalau kita mau manfaatin dengan baik. Saya memang pekerja keras dari muda. Jadi perusahaan yang saya jalankan kan memang udah jalan begitu aja ya. Dengan sendirinya. Dan maaf aja, untuk saat ini saya butuh apa sih? Ya saya cari duit ya buat yayasan saya sekarang. Dan saya tidak minta di mana-mana, saya mau kerja yang baik. Mampu saya kerjakan semuanya. Ya saya adalah saya kerja profesional seperti saya sebelum ada yayasan, itu aja. Dosa ntar berdol-dol orang tua lansia cari proyek nggak boleh ya. Aduh, oma kita. Hati-hati Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Bisa makan kan? Mana makanannya mana? Sini Pak Ibu. Sudah berapa lama? Oh, kenapa balik badan, Mbak? Nanti pulang. Iya. Tiap hari sendirian. Bu, ini jangan nangis ya. Saya kasih buat jajan ini. Ya, ya. Pegang dulu ya. Jangan nangis. Jangan nangis, sedih dong kita. Kita kesini mau hibur ibu. Saya lebih senang mengadakan kunjungan door to door, satu perkumpulan orang lansia ada ya, terus yang tak berdaya saya kunjungin, datengin, saya suka itu. Dan saya merasakan, membayangkan mudah-mudahan makin banyak anak-anak muda ke depan yang lebih peduli pada orang tua. Kenapa? Ada beberapa orang tua yang saya kunjungin, ada serasa mereka rasa kecewa atau apa saya nggak tahu. Saya tanya, ibu anaknya berapa? Anggap aja nggak punya anak. Prihatin kan dengarnya ya. Ke tempat yang lain. Terima kasih buat saya. Ya, sama-sama. Lansia itu kan sebenarnya makin tua itu kan makin sensitif, makin punya perasaan, rasanya kayak nggak ada yang sayang ya kadang ya, terus merasa sepi ya. Kalau anak-anak mungkin kurang perhatian, pergi nggak ajak atau apa, bisa itu sedih, bisa nangis. Ibu. Bapak. Kenapa, Bu? Nanti kalau mau jajan, mau beli apa ya? Ya. Uang dalamnya ya. Ya. Iya. Makasih, Neng. Iya, aduh. Pada ngapain ini ya? Pada ngapain mau nengokin ibu? Terima kasih, Neng ya. 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 Terpanggil aja, rasanya senang ya. Saya bisa berbuat sesuatu, apalagi kalau saya lihat orang tua yang tak berdaya, saya bisa datangin, saya tersentuh langsung rasanya, aduh
Tuhan berikan yang terbaik aja ya. Saya bilang kita nggak bisa berbuat banyak dan nggak bisa sering kan, kita datang hanya sekali-sekali, hanya bisa, tapi mereka terhibur. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, sehat. Ibu, apa kabar? Sehat, Ibu. Ini tinggalnya di sini, sendiri. Iya, sendiri. Ya ampun. Ini semua di sini. Semua di sini. Cuman kamar mandinya agak di Terus belakang. anak-anak di mana? Saya ini nggak rumah tangga, Bu. Oh, dari dulu. Dari dulu. Sendiri Sendiri ya, aja. menikah. Nggak pernah menikah. Cuman dulu saya di sini tinggal sama keponakan saya. Oh, gitu. Jadi hanya sendiri aja saya di sini. Ini kontrak berapa sebulan? 275. 275 itu nggak kerja apa-apa? Enggak bisa. Saya dulu dikumpulin sama dia saya ada yang suruh kumpul di sini, Bu, Mbak. Suruh kumpul alamsia di bantuan ini yang Ibu Susi pimpin ini. Ya, saya hanya mengucap syukur lah, saya masih ada yang memperhatikan saya dalam kumpulan lansia ini, dan saya dapat bantuan dari perkumpulan ibu yang dipimpin Ibu Susi ini, Mbak. Menemani siapa yang punya, menemani yang punya, menemani siapa yang punya kita semua. Menemani siapa yang punya, menemani siapa yang punya, menemani siapa yang punya kita semua. Saya lihat kan orang kalau udah merasa umur udah nggak mau belajar. Belajar itu kan nggak pernah kenal umur, terus belajar. Kita nggak akan ketinggalan, nggak akan merasa sepi. Mau berkomunitas, bergaul sama sesama, itu aja. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Impian saya untuk mewujudkan satu perkampungan lansia yang menunjukkan bahwa lansia itu berkualitas dan mampu berkarya sampai akhir hidupnya. Orang tua nggak pernah ngarepin apa-apa loh, cuma ngarepin perhatian. Kedepannya ya kita lebih perhatikan ya, mereka mungkin namanya umur ya, mungkin perlu lingkungan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita mampu, kita bawa mereka sebagai orang tua kita ya. Kalau yang kita mampu bagaimana ya kita ajak makan bersama, sering kumpul-kumpul, itu udah cukup saya rasa ya untuk anak-anak ke depan memperhatikan orang tua, dan saya harapin orang tuanya sendiri juga tadi bisa menyesuaikan diri.